Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan yang menyapa kita seturut dengan terang tema bagi kita, mengikut Yesus dan memikul salib. Diambil dari Matius 10 ayat 32 sampai dengan ayat 39. Matius 10 ayat 32 sampai dengan ayat 39. Saya baca buat kita keseluruhan, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi yang menjadi tema kita pada hari ini, mengikut Yesus dan memikul salib. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan nats tadi yang telah saya bacakan, kita memahami bahwa memang mengikut Yesus itu sangat berat. Mengikut Yesus sangat berat. Karena kalau kita menerima Yesus, bukan hanya sekedar kagum kepada Yesus, bukan hanya sekedar ngefans kepada Yesus, menjadi penggemar Yesus, tetapi kita menjadi pengikut Yesus yang mengikutinya setiap hari dan meneladani apa yang Tuhan Yesus perbuat dalam hidupnya. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, harus jelas bagi kita mengapa kita mengikut Yesus. Mengapa kita mengikut Yesus? Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari juga kita mengecek diri kita masing-masing. Yang berkata dan menyatakan bahwa kita menjadi pengikut Kristus, mari kita mengecek diri kita masing-masing. Apa motivasi kita untuk mengikut Yesus? Apakah benar-benar untuk memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal, atau sekedar untuk hal-hal duniawi saja? Mari kita renungkan, jangan sampai Yesus juga mengatakan sebagaimana dalam ayat yang lain, enyahlah engkau iblis daripadaku. Dan juga apa yang katakan dalam firman Tuhan tadi dalam ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Kita menyangkal Yesus kalau kita tidak berbuat dan menuruti sebagaimana apa yang dia perbuat dan apa yang dia firmankan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus hari ini menasihatkan dan memberi syarat mengikut Dia. Dalam ayat 38 tadi firman Tuhan berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ia tidak layak bagiku, kata Yesus. Pertama dikatakan mengikut Yesus. Apa artinya mengikut Yesus, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Mengikut Yesus itu artinya berjalan bersama, bergabung dalam Yesus dalam semua perjalanannya, yaitu jalan penderitaan yang sering kita sebut dengan Via Dolorosa, jalan penderitaan, jalan salib. Berjalan bersama Yesus mungkin kita melewati banyak hal, tetapi jalanilah dengan setia, berjalan di jalannya Yesus itu, jalan kebenaran yang tidak mencelakakan tetapi menyelamatkan. Yang kedua dikatakan pikul salib. Pikul salib itu artinya apa? Yaitu rela dihina,
rela disiksa dan bahkan mati karena mengikut Yesus. Kita tahu bahwa ada banyak dampak kalau kita memang benar-benar mengikut Yesus, sebagaimana dalam ayat 34 sampai dengan ayat 37 tadi dikatakan bahwa terkadang kita tidak merasa di dalam kedamaian, atau mungkin kita tidak merasa nyaman dalam kehidupan kita karena dampak mengikut Yesus itu. Maka Yesus tadi mengatakan pikul salib, rela dihina, disiksa bahkan mati karena Yesus, yang juga harus menerima konsekuensi, bersedia kehilangan nyawa, menghilangkan eksistensi diri kita demi mengikut Yesus, demi Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pasal yang lain, misalnya dalam pasal 19, Yesus juga mengatakan tentang bagaimana kita mengikut Yesus, yang dia katakan juga bukan hanya memikul salib, bukan hanya mengikut Yesus, tapi juga harus sangkal diri. Artinya mampu menyatakan tidak terhadap keinginan kita dan kepentingan diri sendiri demi kepentingan Tuhan Yesus. Yang lebih utama adalah kepentingan Tuhan Yesus. Bila kita telah mengikut Yesus, kita tidak lagi memiliki kepentingan sendiri, tapi yang kita lakukan adalah kepentingan Tuhan Yesus. Seluruh hidup kita seharusnya hanya untuk melakukan kepentingan Tuhan, kepentingan Yesus. Ayat 37 tadi dikatakan dalam firman Tuhan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, kata Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salib kita mungkin berbeda-beda tetapi hakikatnya sama, yaitu derita mengikut Yesus, tetapi harus dipikul dengan taat dan harus dipikul dengan setia. Berat? Beratkah memikul salib itu? Beratkah mengikut Yesus itu? Ya memang berat untuk mengikuti Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui nats ini Tuhan Yesus mengingatkan, kalau mau mengikut Yesus harus berhitung dulu. Karena Yesus tidak pernah berjanji bebas dari hambatan dalam kehidupan ini. Yesus tidak berjanji kalau perjalanan kehidupan kita berjalan mulus, tanpa tantangan, tanpa hambatan. Tidak. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, ada salib, ada beban yang harus kita pikul, yang harus dipikul setiap orang yang mau mengikut Yesus. Pertanyaannya sekarang, kalau begitu ada beban, kalau mengikut Yesus itu ada penderitaan, apakah dengan demikian kita lari dan tidak mengikutnya? Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bukannya harus lari, tetapi kita harus menghadapi. Kenapa? Kenapa kita harus menghadapi? Karena itu adalah suatu kehormatan bagi kita, suatu kehormatan bagimu kalau kamu mengalami derita karena Yesus. Sekali lagi, Allah menjadi satu kehormatan bagimu kalau kita mengalami derita karena Yesus. Petrus juga berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 14 dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itulah jangan kamu takuti apa yang mereka takuti, dan jangan gentar. Dalam 1 Petrus 2 ayat 20 sampai dengan ayat 21 dikatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Dalam ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Menderita supaya kamu mengikuti jejak Yesus yang juga mengalami penderitaan demi keselamatan kita, demi tebus dosa kita, demi kehidupan kekal kita. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman hari ini mengajak kita jangan menjadi Kristen yang rapuh. Jangan menjadi pengikut Yesus yang rapuh, yang bermental kerupuk, yang manja, yang mau hanya enak-enaknya saja.
yang hanya mau menginginkan enaknya saja. Tetapi kita harus menjadi orang Kristen yang tangguh, orang Kristen yang kuat, yang ulet, yang giat dan tahan banting. Kita harus melatih diri kita, mengembangkan diri kita terus menerus agar iman kita tetap teguh, tetap kuat, tetap kokoh. Setiap kita menyatakan diri kita mengikuti Yesus. Artinya tunjukkan kualitasmu sebagai pengikut Yesus. Tunjukkan kualitasmu sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan pengikut Yesus harus lebih. Kita mesti lebih dari orang yang tidak percaya kepada Yesus itu. Lebih ulet, lebih jujur, lebih produktif. Kita lebih pintar, lebih sabar, lebih gigih, lebih disiplin. Lebih dapat dipercaya dalam kehidupan kita sebagaimana kita sudah menyatakan percaya kepada Yesus. Lebih bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan kita, tugas kita, pekerjaan kita, dan banyak lagi. Jangan menjadi Kristen yang loyo, orang yang percaya kepada Yesus yang loyo, yang penakut, yang di sana kita lagi dituntut untuk tetap kuat untuk mengikut Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan mengikut Yesus kita sekali lagi harus kuat, memikul salib kita, rela kehilangan nikmat, rela kehilangan hobi kita, hasrat keinginan duniawi, asalkan dapat menunjukkan karakter sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Satu hal yang harus kita ingat, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita ingin ikut menderita karena Yesus, kalau kita ikut menderita karena Yesus, upah kita besar. Sebagaimana Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 17, firman Tuhan berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi ayat 17b, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan bukan hanya itu juga, bahwa orang yang menderita karena Yesus itu dia dikatakan berbahagia. Dan Yesus juga berkata dalam Matius 5 ayat 11 sampai 12 itu, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Upahmu besar di surga, kata Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal itu jugalah yang diimani oleh Yakobus. Yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 12, dikatakan di sana, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kepada barang siapa yang mengasihi, yang benar-benar mau mempercayakan dirinya kepada Tuhan itu. Mengapa? Karena dengan bersedia menderita bersama Yesus, maka Yesus akan mengenal kita. Bila Yesus mengenal kita, saudaraku, kita akan dipersilakan memasuki surganya. Surga yang telah Dia persiapkan bagi setiap orang yang percaya. Dan ini luar biasa, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saya sanggup untuk mengikuti Yesus? Apakah kita sanggup untuk mengikuti Yesus? Pasti kita sanggup. Pasti kamu sanggup untuk mengikuti Yesus. Tetapi bukan dari dirimu, bukan dari kekuatanmu. Lalu dari mana, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Dari Tuhan Yesus yang mengatakan dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap saat Yesus yang telah menang itu, dalam memikul salib dan mengalahkan maut itu, Dia juga akan memenangkan kita. Dia akan memenangkan kamu. Karena itu dalam kehidupan ini, andalkan Yesus dalam kehidupan. Percayakan dirimu kepada Yesus. Gunakan kuasa Yesus dalam kehidupanmu. Pasti semua bisa kita pikul. Memikul salib, menyangkal diri,
lalu kita bisa benar-benar mengikuti Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat mengikuti Yesus. Amin.